Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Ikhwah fillah, para sahabat-sahabat yang sedang berjuang khususnya di Abu Dhabi ya, dengan ghirah, dengan semangat keislaman antum bahwa Islam mesti dijaga dimanapun. Begitu. Kita bekerja, kita kasab, jangan sampai meninggalkan hal-hal pemahaman kita terkait agama Allah, terkait Al-Quran, terkait sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kerja kita menjadi berkah. Yang kedua, agar kerja kita sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena senikmat-nikmatnya rizki, itu rizki yang berkah. Orang rezekinya banyak, ya, tetapi nggak ngaji, ibadahnya malas-malasan. Yakinlah itu jebakan Batman itu. Namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Kami akan istijrad, kami akan jebak mereka. Wa umli lahum, kami akan ulur mereka. Ya, rezekinya ditambah, umurnya dipanjangkan. Pada suatu saat nanti ketika dihancurkan, hancur lebur. Karena itu pemahaman kita terhadap agama kita, khususnya dalam kajian kita saat ini, sunnah, ini menjadi sangat penting. Karena bekerja, kemudian mengabdi, ini dan itu, semuanya detail dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah sekalian, ikhwafillah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian ilmu hadis kita. Kita sudah membahas 2 bulan ke belakang terkait sejarah pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW generasi pertama, yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz, ya, tahun kedua Hijriah, tepatnya ketika beliau menjabat sebagai khalifah 717 hingga 720. Jadi beliau menjabat sebagai khalifah hanya 3 tahun saja. Tapi di masa itulah beliau mengeluarkan kebijakan yang sangat monumental, yang sangat dahsyat, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW dibukukan. Baik, kita lihat. Mohon maaf, audio videonya jelas tidak nih? Jelas, Tad. Dari saya jelas. Jelas. Baik. Jelas ya. Coba kita lihat dulu flashback ke belakang. Pembukuan hadis pada generasi pertama, ini pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ya, ini ketika beliau melakukan kunjungan, ya, melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Kemudian didapatkan beberapa daerah itu kok sholatnya cuma 3 waktu, seperti dalam surat Al-Isra, ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Akhirnya beliau membentuk panitia pembukuan hadis. Ada 2 panitia besar. Pertama dari kalangan pejabat. Jadi dulu itu kalangan pejabat itu ngurusi apa? Ngurusi pembukuan hadis. Jadi jangan dianggap urusan pembukuan hadis itu urusan private. Ya, tapi justru itu urusan apa itu? Urusan negara. Ya, urusan negara itu membukukan hadis. Subhanallah. Walau amana ahlul qura amanu wattaqau. Andaikan penghuni bumi, walau amanah ahlul qura, andaikan penduduk ahli negara, ahli kampung, ahli bangsa, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, pasti kami akan turunkan keberkahan-keberkahan dari langit, begitu. Nah, jadi pembukuan hadis ini termasuk prolegnas ini, kalau istilah DPR sekarang nih ya, prolegnas. Ya, jadi bukan kegiatan private. Karena itu salah seorang pejabat yang ditunjuk adalah Gubernur Madinah, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Ya, ini cucunya Ibnu Hazm. Allahu Akbar. Nah, kemudian yang kedua yang ditunjuk sebagai panitia adalah ulama besar Ibnu Syihab Az-Zuhri. Begitu. Kemudian pembukuan hadis generasi pertama ini sayang hasilnya tidak sampai kepada kita. Begitu ya. Baik. Mari kita lihat yang kedua.
Apa bedanya motivasi pembukuan hadis generasi pertama dan generasi kedua? Ya. Kalau pembukuan hadis pada generasi pertama, ini kok nomornya ini jadi begini ya. Itu terkait degradasi pemahaman Islam. Tadi yang saya ceritakan, kasus sholat 3 waktu. Surat Al-Isra ayat 78. Jadi pemahaman Islam, karena ketika itu pada abad kedua Hijriyah, itu ibu kota Islam tidak lagi di mana? Tidak lagi di Madinah. Ya, basis ibu kota Islam pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan itu dipindahkan kemana? Ke Kufah, ke Damaskus, ke Syam. Begitu. Nah, semakin jauh dari sumbernya, maka semakin pudar. Termasuk pemahaman sholat. Ya, para kaum muslimin kala itu kaget. Umar bin Abdul Aziz, kok kalian sholatnya 3 waktu? Yang kedua, motivasi generasi pertama itu dalam membukukan hadis, banyak wafatnya para penghafal hadis. Ya, para penghafal hadis banyak yang wafat. Karena penghafal hadis banyak yang wafat, bermunculanlah hadis-hadis palsu. Subhanallah. Ini kita sekarang banyak ulama Quran yang wafat nih ya. Subhanallah. Kalau baca Sahih Bukhari, bab 21, min asyratis sa'ah, di antara tanda ciri detik-detik datangnya hari kiamat, itu ayur fa'al ilmu. Ilmu diangkat. Ya, ilmu diangkat. Kata ilmu dalam Al-Quran itu terulang 114 kali. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Yang terdiri dari 114 itu namanya apa itu? Surat Al-Quran. Nama-nama surat dalam Al-Quran. Jadi yang dimaksud ilmu dalam Al-Quran yaitu apa? Al-Quran itu sendiri. Jadi ketika Nabi mengatakan tanda-tanda detik-detik datangnya hari kiamat, ayur fa'al ilmu. Ilmu diangkat. Jadi yang maksud di sini adalah ulama apa nih berarti nih? Quran. Ulama Al-Quran. Ulama Quran. Ya Allah. Ulama Quran. Kemarin Kiai Kerapiak Muhammad Kiai Najib tuh, termasuk Kiai saya ke Kerapiak Yogyakarta wafat. Ya, yang baru kemarin tuh Syekh Ali Jabir wafat. Subhanallah. Memang ada hadis tuh dalam Sunan At-Tirmidzi itu bidadari surga itu setiap hari Kamis datang menemui Allah. Ya Rab, kapan sih si fulan tuh ulama Quran datang masuk ke ruangan aku katanya. Subhanallah. Itu kata siapa itu? Kata bidadari surga itu. Subhanallah. Jadi bidadari surga itu udah nggak sabar dikunjungi oleh para ulama-ulama Quran. Subhanallah. Sebaliknya bidadari neraka, ya kalau dianggap di neraka ada bidadarinya, mungkin serem kali itu ya. Itu sampai bilang begini, ya Rab, tolong si fulan umurnya panjangin dulu. Ya, nggak mau saya cepat-cepat melihat dia itu. Subhanallah. Nah, kita termasuk yang dirindukan bidadari surga atau yang sebaliknya ini? Allahu Akbar. Nah, dalam penyusunan hadis generasi pertama, itu ketika para penghafal hadis, ulama hadis, ya banyak yang wafat, maka otomatis apa? Bermunculan hadis-hadis palsu. Subhanallah. Muncullah hadis bazinjan dawaun likullida. Ya, terong, obat dari segala penyakit. Subhanallah. Kenapa muncul hadis itu? Karena dikeluarkan oleh penjual terong. Biar dagangannya laku. Muncul hadis Nabi, utlubul ilma walau bisin. Subhanallah. Utlubul ilma walau bisin. Tutlah ilmu sampai masuk jengiskan tuh Pak. Paham ya? Paham ya? Bapak-bapak ya, ibu-ibu ya. Jadi kenapa muncul hadis utlubul ilma walau bisin? Tuntutlah ilmu, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena pasukan jengiskan itu udah mulai masuk. Saya tanya, jengiskan dari mana? Mongol, Cina. Dari Mongol, dari Cina. Sehingga muncul hadis tadi utlubul ilma walau bisin. Subhanallah. Makanya kata Ibnu Taimiyah, itu walaupun jengiskan itu Islam, tapi saya nggak mau melihat muka dia katanya. Subhanallah. Itu seperti Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi itu ya, bengisnya luar biasa. Berapa juta kaum muslimin itu dibunuh oleh jengiskan tuh ya. Nah,
pada masa generasi pertama itu hadis-hadis palsu dahsyat betul. Alasan yang keempat, ya, motivasi pembukaan hadis generasi pertama itu tersebarnya Islam ke wilayah-wilayah dan negeri-negeri baru. Begitu. Islam sudah kuat mulai masuk kemana, ke wilayah ke Eropa. Subhanallah. Islam masuk ke Andalus. Ya, Islam kemudian ke Turki. Semakin jauh dari sumbernya, maka dikhawatirkan ini pemahaman-pemahaman kalau tidak diikat pemahaman tersebut dalam sebuah pemahaman yang baik. Pemahaman itu kan dimulai dari teks. Kalau teks hadisnya tidak ada, maka nanti terlalu banyak interpretasi. Sehingga pada masa generasi pertama, ya, ini kecenderungannya sebelum hadis dibukukan itu muncul aliran-aliran rasional yang luar biasa. Nah, sedangkan motivasi generasi kedua, pertama, selain faktor-faktor pada generasi pertama, yang kedua itu politisasi hadis. Ya, politisasi hadis. Jadi kalau disebut ini, kira-kira penyusunan hadis pada masa kedua ini dimulai zamannya ya, masih dimulai zamannya Imam Malik bin Anas. Ya, Imam Malik bin Anas. Subhanallah. Nah, pada masa Imam Malik tersebut itu kekuasaan yang bertahta kala itu awal-awal periode Abbasiyah. Nah, awal-awal periode Abbasiyah itu masa transisi dari Umayyah ke Abbasiyah. Ya, itu banyak sekali politisasi hadis. Di antara hadis-hadis tersebut, ya, yang paling banyak dipolitisasi, ya, yaitu menggunakan satu hadis yang cocok dengan kepentingan politik dan mengabaikan yang lainnya. Ya, yang cocok ini dengan kepentingan politik, diungkapkan. Yang nggak cocok, itu nggak usah. Jangankan ditulis, dalam khutbah aja nggak boleh. Contoh terkait masalah apa? Demonstrasi. Ya, hadis terkait menasihati pemerintah. Subhanallah. Nah, sehingga ini khawatir karena ketika itu hadis generasi pertama kan tidak sampai kepada kita, yang dipahami oleh umat hadis-hadis terkait kepentingan politik hanya hadis tentang wajib baiat saja. Sedangkan hadis terkait menasihati imam nggak boleh. Wah, ini bahaya. Jadi ketika itu hadis yang paling banyak digunakan oleh pihak kerajaan itu hadis terkait apa? Man kharaja min bi'ati sultanin shibran mata mautal jahiliyah. Barang siapa keluar dari membaiat seorang pemimpin, maka kalau mati, matinya mati jahiliyah. Inilah hadis-hadis yang digunakan, dipolitisasi. Sedangkan hadis yang lain nggak dipakai. Padahal ya dalam banyak hadis sahih, ya, nih nanti dalam kitab Muwatta ada hadis ini nih. Ya. Al-wali la yahutu bin nasihah. Al-wali, seorang wali, seorang gubernur, seorang pemimpin. La yuhituhun nasihah. Tidak mau dinasehati. La yashum raihatal jannah. Maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Oh, subhanallah. Ya. Nah, yang kayak gini ini nggak muncul di permukaan. Sehingga ini perlu hadis-hadis ini dicatat, hadis-hadis ini dibukukan. Karena masyarakat taunya, apalagi para penghafal hadis sudah banyak yang wafat, ya hadis itu banyak dihafal. Hanya diungkapkan dalam mimbar-mimbar, nggak ada tulisannya. Kalau yang sering diungkapkan hadis-hadis yang satu, tapi hadis yang lain nggak diungkapkan, dan hadis belum dibukukan kala itu, khawatir nanti akan menjadi heritage buruk. Akan menjadi warisan buruk. Jangan-jangan menasehati imam, pemimpin, penguasa itu hukumnya haram. Padahal hukumnya wajib. Begitu. Qaulul haq inda imamin jahir afdalul jihad. Berkata yang hak di depan penguasa yang zalim itu adalah seutama-utamanya jihad.
Motivasi yang ketiga, penulisan hadis generasi kedua, yaitu permohonan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, permohonan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur kepada Imam Malik ketika beliau melaksanakan ibadah haji, Pak. Jadi Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini ketika melaksanakan ibadah haji, selesai dia melakukan ibadah haji di Mekah, lantas dia ke Madinah. Ya, lantas dia ke Madinah. Sebetulnya agenda Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sibuk betul. Itu para pengawalnya bilang, Khalifah, kita langsung pulang aja ke Baghdad. Kenapa? Banyak sekali agenda, banyak tamu, banyak calon dubes yang kudu kita lantik, kan begitu tuh. Apa kata Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur? Aku pernah mendengar satu hadis dari Abdullah bin Abbas. Ya, dari Abdullah bin Abbas. Tapi kita kan tahu Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi yang paling banyak memudahkan, Mbak. Nah, aku nggak tahu kesohihan hadis ini. Karena itu aku harus ke Madinah. Aku ingin bertanya kepada Imam Malik tentang kesohihan hadis ini. Hadis apa itu? Man hajja walam yazurni faqad jafani. Barang siapa melaksanakan ibadah haji tapi tidak menziarahi makamku, faqad jafani, maka ia sungguh telah menganggap aku bangkai. Subhanallah. Paham ya? Akhirnya selesai melaksanakan ibadah haji, berangkatlah ke Madinah. Kita tahu bahwa Madinah itu bukan bagian dari prosesi tempat melaksanakan ibadah haji, bukan. Tapi di sana ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya beliau berangkat ke Madinah, ikut pengajian Imam Malik. Menariknya, ya, menariknya nih Pak. Menariknya, itu ketika Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur duduk, dia mau bertanya nih terkait hadis tadi. Man hajja walam yazurni faqad jafani. Barang siapa haji tapi tidak menziarahi aku, ia telah menganggap aku bangkai. Itu Imam Malik belum Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur bertanya, itu langsung menjawab itu. Hadza haditsun hasanun. Ini hadis hasan. Subhanallah. Itulah ulama, Pak. Dia tahu tuh. Ya. Ittaqu firasatal mu'minin. Takutlah firasat orang yang beriman. Subhanallah. Hati-hati, Pak. Jangan suka mengecam ulama. Kenapa? Karena dagingnya beracun itu. Tubuhnya beracun. Imam Malik, Pak. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur mau bertanya, ya nggak perlu bertanya, kenapa? Udah dia jawab duluan tuh. Subhanallah. Itu langsung Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur nggak berani respon lagi. Ya, lalu dia duduk berapa lama? 3 hari berturut-turut, Pak. Dan dia hebatnya itu, sebelum Imam Malik datang, udah duduk di kursi paling depan. Subhanallah. Ya, duduk di kursi paling depan, ngikutin apa itu kajian-kajian, nasihat-nasihat, fatwa-fatwa, tausiah-tausiah dan kuliahnya Imam Malik. Berapa lama? 3 hari. Nah, alasan yang keempat, jadi setelah mengaji 3 hari, siapa nih? Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi ketika itu kekuasaan Islam, itu ibu kotanya di mana? Di Baghdad. Ya, jadi pada masa Imam Malik, itu ibu kota Islam sudah berpindah 3 kali. Pertama, di Madinah, zaman Rasulullah hingga Khulafaur Rasyidin. Kemudian dari Muawiyah bin Abi Sufyan hingga Khalifah terakhir, itu ibu kota Islam di Kufah. Ya. Kemudian masa Daulah Abbasiyah, ibu kota Islam pindah untuk yang ketiga kalinya kemana? Ke Baghdad. Kita sebut sebagai negeri 1001 malam. Nah, setelah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ikut pengajian selama 3 hari, lantas dia memohon kepada Imam Malik, katanya, aku mendapatkan orang yang pas. Ya, agar hadis-hadis Rasulullah SAW ini dijaga. Ya, ini dijaga. Subhanallah. Kenapa? Karena
apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, itu karyanya tidak sampai kepada kita, Pak. Seperti beberapa kajian ke belakang, saya sudah jelaskan, saya keliling tuh Pak tuh ke beberapa negara dulu waktu kuliah di Timur Tengah, ya, mencari manuskrip hadis-hadis yang dikumpulkan pada masa Umar bin Abdul Aziz, nggak ketemu, ya, nggak ada tuh. Subhanallah. Nah, Khalifah Ja'far itu mengatakan kita harus melanjutkan apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Bayangkan, padahal Daulah Abbasiyah, ya, dengan Daulah Umayyah itu gap politiknya kuat betul tuh Pak. Tapi urusan untuk umat, urusan penyusunan hadis semuanya sepakat Pak, berseteru. Subhanallah. Kenapa? Karena agama yang mempersatukan. Ya, agama yang mempersatukan. Walaupun perbedaan politik, walaupun perbedaan kekuasaan. Karena kita tahu bahwa Daulah Abbasiyah kan itu sebagai imperium politik yang patsunnya berbeda dengan Daulah Umayyah. Tetapi hal-hal yang bagus, hal yang baik yang dilakukan oleh Daulah Umayyah, khususnya pada tahun 717 oleh Umar bin Abdul Aziz terkait penyusunan hadis Nabi Muhammad SAW, ya, nah itu dilanjutkan oleh Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, yaitu ketika khalifahnya Abu Ja'far Al-Mansur tuh Pak. Subhanallah. Jadi politik boleh berbeda, partai boleh berbeda, tapi urusan agama itu harus satu Pak. Ya, ini pelajaran luar biasa, ya. Pelajaran luar biasa. Subhanallah. Nah, kemudian setelah ngaji 3 hari, kata beliau, Allah telah mengirim saya orang yang pas, katanya. Yang harus melanjutkan apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Maksudnya apa? Tulis kembali hadis-hadis Nabi. Tapi saya ingin metode penulisannya berbeda. Ya, jangan seperti Abdullah bin Umar. Ketika itu, nah ini sebagai bukti, kita sudah menjelaskan beberapa pertemuan ke belakang, kan ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan. Terkait penulisan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang melarang, yaitu menggunakan hadis Nabi seperti ini. Man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuh. Barang siapa mencatat dari aku selain Al-Quran, termasuk hadis Nabi, falyamhuh. Subhanallah. Hapus. Nah, tetapi ada hadis-hadis yang lain. Dalam hadis-hadis yang lain, justru Rasulullah SAW sangat membolehkan. Begitu. Ya, contohnya hadis Abu Hurairah. Kalau kalian tidak mendapatkan hadis dari aku, lihatlah catatannya Anas bin Malik. Ah, itu jelas tuh. Berarti Anas bin Malik mencatat tuh. Termasuk ini nih. Ada beberapa sahabat Nabi, ya, ini yang punya catatan kecil. Contohnya Abdullah bin Umar. Jadi sebelum catatan besar, ya, secara resmi hadis dikodifikasikan, dibukukan, ada beberapa sahabat itu kayak punya apa istilahnya ya, buklet atau apa itu, catatan kecil lah. Nah, ada 3 sahabat nih, yang paling masyhur catatannya. Pertama Abdullah bin Umar. Cuma Abdullah bin Umar ini kaku betul. Ya, kaku betul. Jadi contoh hadisnya itu apa? Contoh hadisnya adalah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu hadis-hadis terkait bid'ah banyak sekali. Nah, itu adanya di siapa tuh? Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Subhanallah. Nah, hadis-hadis terkait beda sama Rasul, tolak. Ya, beda sama Rasul, tolak. Nah, itu hadis siapa itu? Abdullah bin Umar. Gitu ya. Yang kedua, ada lagi model catatan yang ditulis oleh Abdullah bin Anas. Mohon maaf, Abdullah bin Abbas. Mohon maaf, bukan Abdullah bin Anas. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini terlalu banyak memudahkan dalam catatan-catatannya itu. Jadi dia mengumpulkan hadis-hadis yang paling banyak memudahkan. Yang paling banyak memudahkan. If'al wala haraj. If'al wala haraj. If'al wala haraj. Lakukan. Insya Allah tidak apa-apa. Lakukan. Insya Allah tidak apa-apa.
lakukan. Insya Allah tidak apa-apa. Subhanallah. Ini termasuk di antara apa itu fatwa-fatwa Abdullah bin Abbas yang ada dalam catatannya, itu perempuan yang haid. Saya tanya kepada Bapak Ibu, perempuan yang haid boleh pegang mushaf nggak? Halo Bapak Ibu? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau dia baca Quran boleh tidak? Halo Bapak Ibu? Ada pendapat mengatakan boleh, ada yang pendapat mengatakan nggak boleh, Ustadz. Nah, yang menyatakan boleh itu, Ibu, itu pendapatnya Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas itu dia senang mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang paling banyak memudahkan orang. Tidak berwudu, laki-laki nggak punya wudu. Ya. Misalkan di mobil, di angkot, di Grab, di Gojek, begitu. Dia ingin baca Quran. Ya. Karena dia nggak hafal, maka dia buka mushaf, dia baca mushaf. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak punya wudhu pegang mushaf. Boleh nggak? Dan Al-Qurannya jelas betul. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak sah ya yang memegang Al-Quran illal mutahharun. Itu bukan mutharun. Mutahharun berarti bukan hanya muslim. Namun dia juga muslim yang berwudhu. Tapi kata Abdullah bin Abbas, boleh. Ya, boleh. Wala tubtilu a'malakum, masa mau berbuat baik kok nggak boleh katanya. Orang mau baca Quran karena nggak punya wudhu, masa nggak boleh baca Quran katanya. Subhanallah. Ya, itu semuanya boleh tuh. Kemudian dalam berdagang, Nabi pernah nggak ngambil keuntungan lebih dari 1/3, 30% dari dagang itu. Ini ahli dagang nih, orang-orang Uni Emirat nih, entrepreneurship semua nih. Boleh nggak ngambil keuntungan lebih dari 30%, 1/3? Kita beli barang 100.000, kita jual 130.000, boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Tapi dalam prakteknya, pernah nggak Nabi ngambil untung lebih dari 30%? Tidak pernah. Tidak pernah. Nabi itu nggak pernah ngambil untung 30%. Nah, sekarang praktek dagang Nabi dilakukan oleh orang sebelah sana tuh. Yang penting laku, yang penting cepat. Subhanallah. Ya, sebaliknya orang Islam itu ngejual satu barang. Kenapa susah lakunya, Pak? Karena untungnya, ngambil untungnya gede betul. Subhanallah. Nah, itu sebabnya Imam Malik, ya, Imam Malik, dia karena Imam Ahlul Madinah, dia betul Al-Quran mengatakan ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selama itu jual beli, ya kita beli barang 100.000, mau dijual 10 juta, boleh nggak? Berdasarkan ayat tadi, boleh nggak? Boleh. Kita beli barang nih 100.000, dijual 10 juta, boleh nggak? Boleh, Ustaz. Boleh, asal ada yang beli aja. Cuma masalahnya siapa yang mau beli itu, Pak? Subhanallah. Nah, ya, Imam Malik itu sebabnya yang dimaksud oleh sunnah itu, Pak, bukan sekedar perkataan Nabi, tapi perbuatan Nabi. Makanya Imam Malik dia nggak mau. Beliau makanya fatwanya sunnah dalam berdagang mengambil untung tidak lebih dari 30%. Kata Imam Malik. Nah, Abdullah bin Abbas ya, itu terlalu banyak memudahkan, boleh, berapapun boleh. Mau ngambil gede boleh, mengambil setengah gede boleh, mau ngambil banyak boleh. Nah, ada lagi ulama ketiga, corak penulisan hadisnya itu ini terlalu asing. Ya, terlalu asing. Subhanallah, terlalu asing tuh ya. Kayak siapa? Kayak Abdullah bin Mas'ud.
terlalu asing kayak Abdullah bin Mas'ud. Di antaranya apa? Tata cara wudhu Abdullah bin Mas'ud itu satu seloki air itu bisa wudhu untuk 100 sahabat. Bisa untuk 100 orang tuh Pak. Nah ini kayaknya asing betul. Begitu ya, asing betul. Subhanallah. Kemudian terkait masalah tata cara tayamum. Begitu ya. Nah, tayamum itu kan dengan debu dalam konteks ketiadaan air. Nah, debunya itu harus terlihat. Ya, bi'ainin nazirah. Itu dengan kasat mata. Ah, ini terlalu asing nih, repot nih. Ini menyusahkan ini. Subhanallah. Saya pernah Bapak Ibu jadi petugas haji. Ya, ini saya jadi anggota TEMUS tuh ya. Mungkin yang pernah haji banyak ngelihat mahasiswa ya, ketika Bapak Ibu haji itu banyak mahasiswa yang diperbantukan untuk menjadi petugas haji. Nah, saya jadi anggota TEMUS itu 3 kali ya. Pertama, ketika yang pertama itu ditugaskan di International Airport King Abdul Aziz di Jeddah. Ya, ketika itu saya dipanggil oleh otoritas bandara Arab Saudi Jeddah begitu. Dipanggil saya. Ini petugas haji Indonesia, sini. Kita masuk ke dalam pesawat. Jadi rupanya isi pesawat itu Pak banyak debunya. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia khawatir mereka ketika sholat nanti kredit karena keterbatasan air di pesawat. Akhirnya mereka ke dalam pesawat bawa tanah tuh Pak. Subhanallah. Jadi di tas-tasnya itu bawa tanah. Sehingga mereka tayamum itu. Subhanallah. Ya, jadi Saudi Airlines ketika itu subhanallah. Itu kotor itu. Saya tanya, "Bapak Ibu, kenapa? Ini kok sampai bawa tanah?" "Oh, ini buat tayamum, Pak," katanya. "Buat tayamum, Dek," katanya. Subhanallah. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu fatwanya tayamum itu debunya mesti kelihatan. Ah, ini kan terlalu asing. Kata Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, saya mau yang moderat. Ya. Jadi yang kaku tidak terlalu kaku, yang memudahkan tidak terlalu memudahkan, ya, yang menyulitkan tidak terlalu menyulitkan. Saya ingin penggabungan semuanya. Jadi kalau ditanya generasi kedua pembukuan hadis itu sebetulnya integrasi dari 3 pengumpulan hadis zaman sahabat. Ya, yaitu gaya Abdullah bin Umar, ya, kemudian pola Abdullah bin Abbas dan pola Abdullah bin Mas'ud. Begitu. Baik. Biodata Imam Malik. Jadi generasi kedua pembukuan hadis itu dilakukan oleh siapa? Oleh Imam Malik. Tak kenal maka tak sayang, ya. Ini Imam Malik, beliau nama lengkapnya Abdullah bin Malik bin Anas bin Malik Al-Ashbahi. Jadi beliau keturunan sahabat Nabi. Siapa namanya? Anas bin Malik. Subhanallah. Ya, beliau gelarnya Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah, tempat hijrah itu mana? Kota Madinah. Kenapa disebut Imam Darul Hijrah? Karena beliau tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk haji, yaitu ke kota Mekah, begitu. Jadi kenapa beliau enggak ke Mesir? Kenapa beliau enggak ke Baghdad? Kenapa beliau enggak ke Damaskus untuk mencari ilmu? Karena ulama hadis, para ulama fikih, ulama Quran, plak kumpulnya di mana? Kumpulnya di Madinah. Begitu. Sehingga beliau serap. Justru yang dari Mesir datang ke Madinah untuk belajar. Yang dari Damaskus datang ke Madinah untuk belajar. Yang dari Baghdad datang ke Madinah untuk belajar. Begitu ya. Sehingga beliau terkenal dengan Imam Darul Hijrah. Ya, imamnya kota Madinah. Lahir pada tahun 93 Hijriah. Atau Masehinya itu 712 Masehi di Madinah. Sebetulnya beliau nenek moyangnya berasal dari mana? Dari Yaman, Pak. Ya, berasal dari Yaman. Subhanallah. Wafat tahun 179 Hijriah. Ini kira-kira jadi umurnya berapa tahun nih? Ada yang tahu? 86 ya? Ya, 86 tahun ya. Guru-guru beliau itu Nafi bin Umar, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri tadi ulama yang dimintakan oleh
Umar bin Abdul Aziz untuk menyusun kitab-kitab hadis. Makanya Imam Malik itu langsung banyak berguru kepada beliau. Cuma sayang, ya termasuk Ibnu Syihab Az-Zuhri kaget, kok karya kami itu bisa hilang. Ya, karya kami bisa hilang. Subhanallah, itu ada sabotase, Pak. Ya, ada sabotase. Subhanallah. Nanti muncullah di sini ulama-ulama Syiah, muncullah kekuatan-kekuatan Syiah, Pak. Karena di antara informasi yang paling kuat, ya, ini terkait hilangnya data-data, hilangnya pembukuan hadis generasi pertama atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Itu informasi yang paling kuat, Pak, dan mendekati kebenaran, yaitu sabotase dari kelompok Syiah. Kenapa? Mereka kecewa karena seluruh ulama yang berkontribusi di situ ulama sunnah, tuh, Pak. Kok nggak ada ulama-ulama Syiah, tuh, Pak. Nah, informasi yang paling kuat tuh disabotase itu, Pak. Begitu ya. Yang kedua, disabotase oleh kelompok inkarus sunnah, Pak. Jadi oleh para ulama-ulama sendiri itu, Pak, tapi yang inkarus sunnah, mereka mengingkari sunnah. Jadi ada koalisi hebat, koalisi dahsyat antara kelompok Syiah dan kelompok inkarus sunnah. Karena hadis-hadis Syiah ini banyak yang dipatahkan dengan hadis itu sendiri, Pak. Hadis Ghadir Khum, ya, hadis Ghadir Khum, ana madinatul ilm wa aliyun babuha faman aradal madinah falyati min babiha. Ya, ana madinatul ilm, aku ini kotanya ilmu. Wa aliyun babuha, dan Ali itu pintunya ilmu. Begitu. Barang siapa yang menganggap aku pemimpin, maka pemimpin setelah aku adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, itu potongan hadis pertama, itu sahih, Pak. Tapi yang kedua, Pak, jangankan hadis dhaif, hadis palsunya pun nggak ada tuh, Pak. Jadi parah betul tuh. Nah, pengumpulan hadis yang dilakukan oleh generasi pertama di bawah komando Umar bin Abdul Aziz itu banyak menyeleksi hadis-hadis yang diperdebatkan itu tuh, Pak. Hadis-hadis bermunculannya banyak hadis-hadis palsu tuh, Pak. Makanya wajar kalau disabotase dia. Gitu. Wajar kalau disabotase dia tuh, Pak. Siapa lagi gurunya Imam Malik? Nah, Ibnu Syihab Az-Zuhri sama, Pak. Beliau juga memberitahu informasi itu kepada Imam Malik. Begitu ya. Guru beliau Abu Dinad, yang lainnya Yahya bin Sa'id, Abdullah bin Dinar, Muhammad bin Al-Munkadir, Abu Zubair dan Ibnu Hurmuz. Ja'far As-Sadiq. Kenal Bapak Ibu Ja'far As-Sadiq? Siapa ini? Ahlul Bait. Ya, keturunan siapa? Ali bin Abi Thalib. Jangan karena kebencian kita kepada Syiah, ya, sehingga kita benci kepada Ja'far. Jangan. Subhanallah. Ja'far As-Sadiq ini, Pak, ini luar biasa. Dialah Ahlul Bait, keturunan Ali bin Abi Thalib, keturunan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu ditanya sama orang-orang Syiah, "Wahai Imam Ja'far, bagaimana pendapat Anda tentang Abu Bakar As-Siddiq, tentang Umar bin Khattab?" Ya, tentang Umar bin Khattab. Apalagi Umar bin Khattab. Ketika kakek Anda itu sedang sakit. Di dalam Sahih Bukhari itu, Pak, ada 179 tikungan tajam. Nah, nanti mudah-mudahan umur kita diberikan keberkahan. Kita bisa membaca Sahih Bukhari nanti itu, Pak, ya. Ada hadis ya dalam Sahih Bukhari, itu bab tentang ilmu. Selesai Nabi melaksanakan salat Isya, Nabi mengumpulkan para sahabat dalam kondisi meriang, dalam kondisi demam. Nabi bilang begini, tolong berikan aku catatan. Berikan aku catatan, aku akan menulis. Maka setelah aku menulis, kalian tidak akan pernah tersesat. Itu Umar bilang begini, wahai para sahabat, tolong jangan diberikan. Kenapa? Karena Al-Quran sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-Maidah. Subhanallah, Al-Quran sudah lengkap. Kalau Nabi kan lagi sakit, khawatir. Wah, itu Pak, pernyataan Umar diserang habis oleh orang-orang Syiah. Tuh, Pak. Makanya orang Syiah nanya ke Ja'far, Ja'far, dulu kakek Anda itu dibantah sama Umar bin Khattab.
Bagaimana pandangan Anda terkait Abu Bakar, terkait Umar? Subhanallah. Apa jawaban Ja'far As-Sadiq, Pak? Kata beliau, Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi mulia. Umar bin Khattab, sahabat Nabi Rasyidin Al-Mahdiyin. Mereka para pemimpin yang mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pandangan Anda, wahai Imam Ja'far, terhadap ayahanda Ali bin Abi Thalib? Aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, tapi aku lebih mencintai Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Mendengar jawaban Ja'far, Pak, itu mereka langsung mengingkari siapa? Ja'far As-Sadiq. Mereka yang mengingkari Ja'far As-Sadiq dalam sejarah Islam disebut sebagai Syiah Rafidhah. Apa artinya? Mereka sendiri nggak taat kepada imamnya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa kepada Abu Bakar Ja'far Ja'far mencintai, kepada Umar beliau mencintai, tapi kepada Ali, subhanallah, kenapa beliau lebih mencintai? Itu wajar, Pak. Itu wajar. Ini kalau bapak-bapak jadi ibas kira-kira nih ya. Ibas itu siapa, Pak? Anaknya siapa itu? Pak SBY. Anak Pak SBY. Subhanallah. Kira-kira kalau Kang Taufik jadi ibas. Ditanya itu ibas itu. Ibas Taufik nih ya. Apakah Anda hormat kepada Soekarno? Hormat. Apakah Anda hormat kepada Soeharto? Hormat. Kepada Habibie? Hormat. Kepada Megawati, kepada Gus Dur? Hormat. Kepada Megawati? Hormat. Kepada Jokowi? Hormat. Kepada Pak SBY, saya lebih hormat. Wajar nggak bilang begitu, Pak? Wajar nggak? Sangat wajar. Sangat wajar. Itu tidak mengklaim bahwa dia itu Syiah. Tidak. Itu manusiawi. Orang ke bapaknya sendiri. Nah, setelah Ja'far As-Sadiq ya, itu membuat pernyataan demikian bahwa dia mengakui kesahabatan Abu Bakar, mengakui kesahabatan Umar bin Khattab, lantas Ja'far As-Sadiq dikeluarkan ya dari keimaman Syiah. Nah, yang mengeluarkan Ja'far As-Sadiq dari keimaman Syiah, mereka disebut Syiah Rafidhah. Gitu ya, Syiah Rafidhah. Baik. Jadi Imam Malik itu berguru juga kepada siapa? Kepada Ja'far As-Sadiq. Nah, dan mungkin kalau ditanya, siapakah ulama yang paling banyak ya dihadiri tempat duduknya oleh Imam Malik? Ja'far As-Sadiq. Alasan beliau dua. Satu, karena beliau ulama besar. Yang kedua, karena beliau Ahlul Bait. Ya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi double gardan tuh, Pak, tuh ya. Sudah ulama, keluarga Nabi pula. Wih, subhanallah, dahsyat tuh, Pak. Begitu ya. Baik, nah guru-guru beliau yang selalu ada di Madinah, ya, di mana beliau juga ngaji kepada mereka, Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad. Bapak tahu siapa Al-Qasim bin Muhammad? Yang tahu saya kasih sepeda nih. Ada yang tahu siapa Al-Qasim bin Muhammad? Siapakah beliau? Ini perasaan saya udah kasih tahu dua pertemuan atau 3 pertemuan ke belakang. Ada yang tahu nggak? Belum kayaknya, Ustaz. Masa Lupa belum? saya. Lupa kali saya. Ya, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Jadi apanya Abu Bakar nih? Cucunya Abu Bakar. Cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Itu cucunya Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi. Itu gurunya siapa itu? Gurunya Imam Malik. Ya. Coba lihat. Tidak ada ulama yang hidup pada masanya yang tidak mendapat fitnah, Pak. Begitupun sama Imam Malik. Ya, begitupun sama Imam Malik. Subhanallah. Imam Hanafi menolak diangkat jadi ketua Mahkamah Agung, ya, beliau disiksa. Ahmad bin Hambal menolak menyatakan Al-Quran itu makhluk, beliau disiksa. Imam Syafi'i dipenjara bertahun-tahun. Begitupun sama Imam Malik. Beliau mendapatkan penyiksaan tahun 147 Hijriah.
Yang menyiksa Khalifah Al-Mansur juga, Pak, Khalifah Ja'far Al-Mansur. Tapi ini sebelum apa ini? Sebelum beliau melaksanakan ibadah haji, ya. Karena itu beliau melaksanakan ibadah haji bertemu dengan Imam Malik itu dalam rangka minta maaf juga. Kasusnya seperti apa sih? Jadi ketika berdiri Daulah Abbasiyah awal-awal, ya, itu semua orang dipaksa untuk membaiat Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Yang tidak mau membaiat, man kharaja min bi'ati shibran mata mautal jahiliyah. Barang siapa keluar dari membaiat seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang raja, seorang penguasa, matinya mati jahiliyah. Nah, kata Imam Malik, mereka ditanya sama orang-orang Syiah nih, Pak. Imam Malik, kalau baiat tapi terpaksa sah tidak? Kata Imam Malik, tidak sah. Nah, fatwa Imam Malik itulah, Pak, yang menyebabkan Imam Malik disiksa, Pak. Ya, Imam Malik disiksa. Penyiksaannya dahsyat. Ya, penyiksaannya dahsyat. Kita tahu pada masa Abbasiyah itu di mana negara-negara di mana umat Islam sudah banyak melakukan penemuan-penemuan. Di antara penemuan pertama kali itu gunting. Ya, jadi pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur itu sudah dihasilkan sebuah gunting, Pak. Gunting itulah. Ya, mohon maaf, bukan gunting, apa namanya? Gegep. Gegep. Tahu gegep nggak Bapak Ibu? Gegep. Gegep tahu ya, itu yang narik mur, tuh baut, tuh ya. Nah, jadi gegep yang ditemukan pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur itu digunakan untuk mencabut kuku-kuku Imam Malik. Ya, kuku-kuku Imam Malik. Saya tanya ke Bapak Ibu, model penyiksaan seperti itu yang melakukannya siapa itu biasanya? Orang kafir. Ya, lebih spesifik. Lebih spesifik. Jajah, Ustaz. Komunis. Nah, itu betul. Itu betul. Subhanallah. Ya, itu betul. Subhanallah. Karena itu di Baghdad itu ada namanya partai-partai Ba'ath. Partai Ba'ath itu sosialis komunis, Pak. Ya, sosialis komunis. Beda sedikit siksa. Itu bentuk penyiksaannya itu. Ya, itu dicabut kukunya tuh, Pak, dengan gegep-gegep itu. Subhanallah. Nah, jadi keluarnya fatwa dari Imam Malik bahwa baiat yang dikeluarkan oleh kaum muslimin karena keterpaksaan itu enggak sah. Subhanallah. Sehingga orang-orang Syiah itu mendapat sokongan itu. Akhirnya Imam Malik dipenjara. Ya, Imam Malik dipenjara, kemudian disiksa. Berapa lama disiksanya, Pak? Berapa lama dipenjaranya? 2 tahun. Ya, 2 tahun. Hingga suatu malam, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur bermimpi ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimarahi itu, Pak. Ini bisa dibaca itu, Pak, ya, dalam Manaqib Imam Malik. Ya, Manaqib Imam Malik. Atau kalau terjemahkan itu biodata Imam Malik. Ya. Ini pengakuan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sendiri. Ya, ketika beliau minta maaf mengaji 3 hari, beliau cerita. Aku bermimpi ketemu Rasulullah ketika engkau dipenjara, ketika engkau disiksa. Aku dimarahi habis-habisan, katanya. Kenapa engkau menyiksa putra sahabat terbaikku? Yang dimaksud sahabat ini siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik. Subhanallah. Itu Rasul datang tuh, Pak. Tuh. Akhirnya pas kebetulan ketika itu qadarullah musim haji. Berangkat haji. Lalu datang ke Madinah. Sekaligus minta maaf. Dan langsung dinormalisasi, Pak. Ya, blueprint. Itu diputihkan kembali. Dihijaukan kembali. Nama Imam Malik. Bahwa Imam Malik itu bukan pemberontak. Dia betul-betul Pancasilai Baghdad. Gitu ya istilahnya mungkin tuh ya. Beliau betul-betul nasionalis Baghdad. Gitu, nasionalis Daulah Abbasiyah. Ya, beliau bukan seorang pemberontak yang ingin menjatuhkan. Kenapa? Karena akidah Ahlus Sunnah nggak ada itu namanya kudeta, nggak ada. Ya. Nggak ada yang namanya kudeta itu.
Ya, dalam akidah Ahlus Sunnah. Sehingga salah besar. Jadi Khalifah Ja'far al-Mansur menyangka ketika itu Imam Malik itu didorong-dorong oleh ulama Syiah. Setelah ikut pengajian 3 hari ternyata benar. Bahwa Imam Malik itu adalah murni ulama sunnah wal jamaah. Begitu ya. Masih ada waktu nggak nih? Masih, Ustaz. Silakan. Iya. Ada 10 menitan lagi. Insya Allah. Baik. Nah, inilah kitab hadis yang dikumpulkan oleh generasi kedua, sekaligus kitab hadis yang pertama kali sampai ke umat manusia sampai sekarang. Ya. Nama kitabnya apa? Al-Muwatta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muwatta. Jadi inilah kitab hadis ikhtiar umat manusia yang ditulis oleh Imam Malik sebagai kelanjutan dari generasi pertama yang tidak sampai kepada kita. Karena sabotase. Inilah karya generasi kedua dari pembukuan hadis sekaligus yang sampai kepada kita pertama kali kepada umat manusia. Kitab Muwatta ini ditulis 40 tahun. Subhanallah. Ustaz Ibnu nulis skripsi ada 40 tahun Ustaz Ibnu? Subhanallah. Nggak ada, Ustaz. Ya, subhanallah. Jadi 40 tahun itu, ini kalau satu karya ditulis selama 40 tahun, berarti apa? Detil betul. Dilihat bukan sekedar benar salah. Ya, dilihat bukan sekedar hitam putih, tapi betul-betul dengan metode yang akurat, sanadnya seperti apa. Jangan sampai ya ada hadis-hadis Rasul yang tidak terbawa. Padahal itu sangat penting, butuh jawabannya. Umat butuh jawabannya kala itu. Begitu ya, 40 tahun. Jadi wajar ya karya-karya ulama terdahulu itu Pak. Ditulis bertahun-tahun. Sahih Bukhari ditulis 16 tahun. Kitab Muwatta lebih lama lagi, ditulisnya 40 tahun. Wajar. Ini ditulis, subhanallah, ya selama 40 tahun. Jadi 93 sampai 197 Hijriah. 179 Hijriah dikurangi 40 berapa? 139. Ya. Jadi dari 139 sampai 179 Hijriah. Ditulis selama 40 tahun. Wajar karya-karya ulama dulu tuh Pak. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Menandakan apa? Buku itu berkah. Buku itu bermanfaat. Ciri buku bermanfaat. Buku itu benar. Buku itu berkah. Ya, sampai sekarang buku itu masih ada. Mana dalilnya? Dalilnya surat Ar-Ra'd ayat 17. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ فَأَمَّا الزَّبَدُ. Adapun buih laut فَيَذْهَبُ جُفَاءً. Dia akan hilang diterpa ombak. Sedangkan wa amma ma yanfa'un nasa, buku karya yang bermanfaat, fayamkuthu fil ardi. Dia akan tetap kokoh di muka bumi seperti karang tuh Pak, walaupun dihantam badai tapi dia tetap kokoh. Begitupun sama karya. Subhanallah. Kayaknya kita yang belajar hadis, yang belajar sunnah, enggak baca Muwatta itu enggak sedap. Dan nggak mungkin kita belajar hadis meninggalkan Muwatta. Kenapa? Ini buku hadis pertama yang sampai kepada umat manusia. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, kawan-kawan di Uni Emirat ya, selain Al-Quran, selain mushaf yang Bapak Ibu punya, jangan sampai di rak buku rumah Bapak Ibu semua nggak ada Muwatta. Jadi kalau ingin tahu hadis-hadis Nabi yang dibukukan oleh generasi kedua yang pertama kali sampai kepada kita, baca Muwatta. Ya, baca Muwatta. Jangan sampai di rumah kita nggak ada Muwatta. Subhanallah. Ada pernyataan Imam Malik. Barik buyutakum bil Muwatta. Berkahi rumah kalian dengan kitab Muwatta katanya. Subhanallah. Itu jangan di rumah kita tuh banyaknya Pak CD PlayStation, ya buku apalagi itu ya. Lutung kasarung begitu tuh, subhanallah. Jangan.
Itu kata Ibnu Hazm, barik buyutakum bil muwatta katanya. Berkahi rumah-rumah kalian itu dengan adanya kitab Muwatta Imam Malik. Ustadz, saya nggak bisa baca bahasa Arab. Kan banyak terjemahannya sekarang. Ya, banyak terjemahannya sekarang, subhanallah. Ustadz kan bisa pakai PDF. Ya, bagus. Tapi terkadang mata kita kan punya keterbatasan-keterbatasan. Ada keberkahan tersendiri, Bapak Ibu, ya. Itu kalau kita punya kitabnya langsung, itu kita bisa baca satu persatu, halaman per halaman. Satu hari kita baca minimal satu hadis, besok satu hadis. Bisa kita ciri kan begitu. Tapi kalau di PDF, ya di e-booknya agak punya keterbatasan-keterbatasan begitu. Nah, tapi PDF pun kita harus punya. Karena mungkin kemana-mana, di kantor, di bandara, ada waktu senggang kita bisa baca. Selain baca Quran, kita baca Muwatta, begitu ya. Nah, dinamakan Muwatta ini karena kitab ini sebelumnya diseleksi, diwawancara, dihadapkan kepada ribuan ulama fikih, ulama hadis. Ya, utamanya 70 ulama hadis. Yang paling besar tadi yang saya sebutkan itu nama-nama guru Imam Malik ya, khususnya ulama-ulama Madinah, termasuk kepada Ibnu Syihab. Nah, tidak ada dari 70 ulama itu yang membaca Muwatta yang menolak tuh Pak, hadis-hadis yang ada di dalamnya. Sehingga karena Muwatta itu artinya apa? Disepakati. Ya, bukan diikhtilafkan, ya. Disepakati. Subhanallah. Jadi Muwatta itu dari kata tawatta, ayat tawatta. Apa artinya? Disepakati. Isinya hadis-hadis Nabi, asar sahabat, fatwa tabi'in. Jadi tidak murni hadis. Ada juga apa? Asar sahabat. Ya, asar sahabat. Apa asar sahabat? Contohnya, asar sahabat itu contohnya terkait azan Jumat. Adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzanan wahida wa kadzalika Abu Bakr wa Umar wa zada Utsman adzanaini. Rasulullah azan Jumat satu kali, begitupun Abu Bakar dan Umar. Namun Utsman bin Affan menambahkan azan Jumat menjadi 2 kali. Itu asar sahabat. Fatwa tabi'in. Fatwa siapa? Fatwa Hasan al-Basri. Baca solawat dalam solat itu menggunakan apa? Sayyidina. Itu diantaranya, sekelumitnya. Muwatta ini dipilah dari 100.000 hadis, Pak. Ya, nanti diseleksi-seleksi menjadi 1.800-an. Kata Yahya bin Yahya al-Andalusi, Muwatta itu terdiri dari 853 hadis. Kata Abu Bakar al-Abhari, ada 1.720 hadis. Ya. Hadis yang bersanad ada 600, yang mursal 220, yang mauquf 613, yang fatwa tabi'in 285. Nanti bisa ditanyakan apa itu bersanad, apa itu mursal, apa itu mauquf ya. Perbedaan jumlah ini di antara para ulama kok beda-beda. Ada yang mengatakan hadisnya 853, 1720 karena selama 40 tahun kitab Muwatta ini selalu diperbaharui. Jadi ketika ada yang menceritakan berapa hadis jumlah Muwatta, itu mungkin baru ditulis 2 tahun. Itu 853 seperti Yahya bin Yahya. Ya, karena penulisannya baru 2 tahun. Ada yang mengatakan 1720 hadis ya diungkapkan oleh Abu Bakar al-Abhari karena penulisannya itu baru 20 tahun tuh Pak. Begitu ya. Nah, terakhir, metode penulisan kitab Muwatta, metodenya metode fikih. Dia mengumpulkan atau mensinergikan fatwa susunan ya dari 3 sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, begitu ya. Nah, metodenya metode fikih. Karena itu susunan dalam kitab Muwatta itu susunannya adalah susunan fikih. Muwatta terdiri dari 2 juz 61 bab, ada 1.824 hadis. Nah, ini paling disepakati. Jadi setelah 40 tahun ditulis, jumlah Muwatta sampai sekarang yang paling banyak disepakati jumlah hadisnya 1.824 hadis. Menurut Ibnu Hazm dalam kitab Maratib ad-Diniyah, ya hadisnya ada 500 yang musnad, 300 mursal. Tetapi ada yang 70 dhaif. Ah, ini menariknya. Begitu ya. Jadi dalam Muwatta ada juga hadis dhaifnya. Pertanyaannya, kok bisa
Imam Malik memuat hadis-hadis dhaif. Begitu. Masih ada waktu nggak? Karena penjelasannya cukup lama ini yang 70 dhaif ini. Ada 4 menit lagi, tapi insya Allah nanti pada maghrib bisa disambung lagi, Ustaz. Baik. Jadi karena memang dhaif itu penilaian masa lalu digunakan dengan penilaian hari ini. Ini yang pertama. Jadi kenapa Imam Malik kenapa Imam Malik memuat 70 hadis dhaif dalam Muwatta? Pertama, penilaian Imam Malik digunakan dengan penilaian yang berbeda saat ini. Yang kedua, Imam Malik periode pertama itu sifatnya tajmi saja. Kolektor saja, men-scan, mengumpulkan. Subhanallah. Dan dhaifnya bukan munkarul hadis. Ya, dhaifnya yang masih banyak riwayat-riwayat lain yang didukung tuh Pak, ya. Yang didukung begitu. Contoh hadis-hadis dhaif dalam Muwatta nih ya. Itu terkait baca doa iftitah. Yang paling masyhur kan doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadhu minad danas. Nah, beliau juga menggunakan riwayat Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sedangkan dalam riwayat-riwayat yang lain, bacaan iftitah yang tadi, itu Rasul lebih banyak baca di mana? Dalam sholat-sholat sunat. Tapi oleh Imam Malik, itu dimasukkan dalam sholat-sholat fardu. Begitu. Ada penilaian yang berbeda ya di antara para ahli hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Selain dhaifnya tidak munkarul hadis, selain dhaifnya itu tidak parah betul, ada riwayat-riwayat yang lain yang mendukung riwayat tersebut sehingga dimungkinkan hasan li ghairi. Jadi kalau ulama hari ini ya dari kawan-kawan sebelah banyak menyerang Muwatta, tidak mau menggunakan Muwatta, bahkan mereka tidak mau menggunakan hadis kecuali disahihkan oleh gurunya begitu. Itu tidak arif. Itu tidak arif. Ibnu Hazm saja sampai mengatakan barik buyutakum bil Muwatta. Berkahi rumah kalian itu dengan kitab Muwatta. Subhanallah, ya. Dan hadis tidak ada yang dhaif itu karena perawi ke-1, perawi ke-2, perawi ke-3. Hadis itu menjadi dhaif itu dari perawi ke-3, perawi ke-4, ke-5, ke-6 hingga karena riwayat hadis disebut sebagai perawi itu terakhir pada abad ke-8. Begitu ya, di situ ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, At-Tirmidzi, sehebat-hebatnya orang, sekuat-kuat hafalannya orang yang hidup setelah Bukhari, Muslim, Nasai dan ulama kutubus sittah yang lain nggak disebut sebagai perawi hadis, disebut sebagai ahli hadisnya. Kalau kita ahli hadas. Begitu ya. Saya kira cukup ini, nanti kita lanjutkan setelah sholat maghrib ya. Baik, jazakallah kepada Ustadz Dr. Abdul Muta'ali untuk penjelasannya. Insya Allah karena di sini sudah waktunya maghrib, kita akan lanjut ya. Kita akan break, insya Allah buka sekitar jam 6.20 kurang lebihnya, mohon maaf nanti. Untuk lanjut berikutnya, sekaligus juga nanti ada tanya jawab. Itu dulu mungkin, dan kita tutup dulu sementara dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz Taufik. Belum kayaknya Ustadz. Belum ada yang muncul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah wassalatu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kitab Muwatta ya sebagai kitab hadis yang dibukukan yang sampai kepada kita pertama kali. Ini memang karakteristiknya akomodatif. Maklum adalah ini kitab hadis pertama yang sampai kepada kita. Jadi dia mengakomodasi ya semua hadis-hadis Nabi, semua asar dan fatwa dari para tabi'in. Menariknya ya, di satu sisi terkait kasus politik bahwa Imam Malik beliau menyatakan membaiat seorang pemimpin karena keterpaksaan itu tidak sah. Tetapi interpretasi beliau terkait hadis-hadis Nabi, khususnya hadis Jabir bin Abdullah, itu terkait bahwa bumi ini akan Allah kuatkan dengan adanya 12 khalifah. Ya, kulluhum min Quraisy. Semuanya ini dari kalangan Quraisy. Nah, ini beliau menyatakan kalimat kulluhum min Quraisyin, seluruhnya berasal dari Quraisy. Ini memutus mata rantai yang dimaksud dengan 12 imam. Ya, yang dimaksud dengan 12 imam begitu. Sedangkan dalam pandangan Syiah, 12 imam itu kan seluruhnya adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Nah, itu dalam syarahnya Muwatta. Jadi 12 imam itu 4 dari Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Kemudian siapa? Hasan bin Ali. Lalu Umar bin Abdul Aziz yang keenam. Kemudian Harun ar-Rasyid. Begitu ya, Harun ar-Rasyid. Lalu di situ ada Salahuddin al-Ayyubi. Begitu. Kemudian yang ke-8 itu yang disebut dengan Nuruddin Az-Zanqi. Kemudian yang 10 Muhammad Al-Fatih. Nah, yang ke-11 itu tidak disebutkan. Yang ke-12 yaitu Imam Mahdi. Nah, interpretasi murid-muridnya Imam Malik bahwa hadis Jabir bin Abdullah, Allah akan menguatkan bumi ini dengan adanya 12 imam. Nanti ketika imam ke-12 turunnya Imam Mahdi, maka sudah mulai retaklah bumi ini. Banyak longsor, banyak banjir, banyak gempa, begitu. Belum turun aja udah seperti yang kita saksikan hari ini, kan begitu. Nah, artinya apa? Kita Muwatta ini juga menjawab kebingungan-kebingungan umat. Sebagian Syiah itu mereka yang dimaksud dengan 12 imam, 12 khalifah itu adalah 12 imam. Begitu ya. Nah, jadi kita Muwatta ini penting. Di antaranya apa? Hadir untuk menjawab problematika masalah akidah. Ya, apa yang dimaksud dengan 12 imam tersebut. Sedangkan Imam Malik beliau mengatakan bukan 12 imam, 12 khalifah. Kulluhum min Quraisy. Semuanya berasal dari Quraisy. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Selebihnya kita untuk tanya jawab ya. Silakan Ustaz Taufik. Ya, insya Allah kita buka sesi tanya jawab. Ini ada satu penanya dari Pak Iman dulu nih, yang baru kelihatan. Silakan Pak Iman, bisa disampaikan langsung karena kita insya Allah sifatnya interaktif, ya. Tapi kalau memang ada yang mau menitipkan jawaban, pertanyaan ke panitia bisa juga. Silakan Pak Iman. Ini mungkin saya ini kan bacakan saja dulu saja mungkin Pak Imannya. Silakan. Berhalangan. Ya, pertanyaannya apa alasan Imam Malik tidak mau membaiat khalifah pada saat itu? Baik, Imam Malik tidak ada informasi yang menyatakan bahwa Imam Malik tidak membaiat Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Yang beliau lakukan adalah
yaitu pemaksaan orang-orang dipaksa untuk membaiat Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Begitu. Nah, beliau sendiri membaiat. Ya. Namun beliau disiksa, beliau dipenjara, itu karena fatwanya bahwa membaiat karena keterpaksaan itu tidak sah. Berarti pemimpin khalifah kala itu zalim atau tidak kira-kira? Sehingga ada pemaksaan-pemaksaan, orang dipaksa untuk membaiat. Kira-kira penguasa kala itu zalim atau tidak kira-kira? Zalim. Zalim. Pertanyaannya, kalau penguasanya zalim, kenapa Imam Malik membaiat? Ya, kenapa Imam Malik membaiat Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur? Karena itu perintah Nabi. Ya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, akan ada satu masa di mana orang saling caci, orang saling bully, cacian dibalas dengan kezaliman, cacian dibalas dengan penyiksaan, dengan penangkapan. Ya. Terus para sahabat bertanya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah dengan cacian orang saling caci? Karena antara yang mencaci dengan yang dicaci itu semuanya umatku. Subhanallah. Ini hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ada dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Ya, hadisnya nomor 28. Jadi perawi pertamanya Abu Najih bin Irbad. Rasul mengumpulkan para sahabat. Ketika para sahabat kumpul, belum Rasul berbicara, nangis Rasul. Sedih, sangat emosional Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas Abu Najih bin Irbad bertanya, lima bakaita ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Rasul belum merespon tuh karena beliau sangat emosional, menangis terseduh-seduh. Ketika Rasul bisa menahan emosinya, baru Rasul menjawab, nanti di akhir zaman ada satu masa orang saling caci, orang saling bully, cacian dibalas dengan kezaliman dan penangkapan. Umat terbelah kala itu. Subhanallah. Ini hadis Nabi dahsyat betul ya. Bapak Ibu merasakan nggak hebatnya hadis ini? Nyatanya hadis ini, merasakan tidak? Ya, Ustaz. Zaman sekarang ada ya, Ustaz. Subhanallah, kita rasakan betul hadis ini, dahsyat betul ya. Subhanallah. Nah terus, kenapa kau begitu menangis ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Karena antara yang mencaci dengan yang dicaci, itu semuanya umatku, kata Rasulullah. Dan ternyata benar. Antara yang mencaci dan yang dicaci itu semuanya umatku. Lalu para sahabat diwakili oleh Abu Najih bin Irbad bertanya, ya Rasulullah, andaikan kami pada masa itu hidup, anak cucu kami pada masa itu hidup, apa yang mesti kami lakukan ya Rasulullah? Nah, Rasulullah mewasiatkan 4 hal. Pertama, usikum bitaqwallah. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian. Ya, perbaiki takwa kalian. Rapihkan takwa kalian, perkuat takwa kalian. Jadi artinya apa? Nggak usah ikut-ikutan gitu. Kalau diibaratkan kendaraan, di belakang kita naik motor, di belakang kita ada bis remnya blong, Pak. Nah, ketika di belakang kita bis, ya dengan kecepatan yang tinggi, tapi remnya blong. Subhanallah. Kita di depannya tuh motor tuh. Perjalanan kita masih jauh, entah sampai kapan kita sampai gitu. Agar kita selamat, kira-kira kita melaju dengan lebih cepat lagi atau kita minggir agar memberi jalan kepada bis yang remnya blong tersebut. Kira-kira apa tuh? Minggir aja, Ustadz. Minggir aja. Subhanallah, minggir aja. Nah, lebih baik kita minggir, ngopi dulu, perbaiki takwa kita. Ya, kenapa? Karena kita pakai motor. Subhanallah. Siapa tahu nanti di kedai kopi, di kafe itu banyak yang pengendara motor. Subhanallah. Nanti bisa bersatu. Ketimbang kita naik motor, kita nyewa bis aja deh. Gitu tuh ya. Subhanallah. Kita perbaiki takwa kita. Semoga kita bisa bersatu nanti. Ya. Ini kendala umat Islam. Karena semuanya ingin jadi supir. Betul nggak? Cara satu-satunya agar semuanya menjadi supir, itu kendaraannya harus apa itu? Sepeda motor, Ustaz. Kalau semuanya Sepeda. menjadi supir.
Kalau semuanya ingin jadi supir pakai sepeda motor, subhanallah. Maka sangat mudah sepeda motor itu dikalahkan. Allahu Akbar. Makanya kata Nabi, usikum bittaqwallah. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang kepada kitab Allah, berpegang kepada tali agama Allah. Jangan pernah tercerai-berai. Lebih baik kita minggir, kita ngopi. Sekarang kan banyak kedai itu, apalagi di Uni Emirat kan. Subhanallah. Yang paling enak ngopi di Abu Dhabi apa itu ya? Kafenya apa itu? Starbucks banyak di sana kan ya? Oh, banyak, Ya. Ustaz. Wah, Banyak, ya ngopi dulu lah begitu. Buat kajian di sana, subhanallah. Iya, Ustaz. Subhanallah. Begitu ya. Karena kalau kita memaksakan terus melaju kecepatan, nggak kuat kita. Bisa jadi terlindas oleh bis yang remnya blong. Yang kedua, dalam kondisi orang saling caci, saling bully, apa kata Nabi? As-sam'u wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaika 'abdun. Kalian dengar, kalian taat kepada seorang pemimpin walaupun dia itu seorang budak. Allahu Akbar. Jadi taat saja walaupun pemimpinnya itu budak. Allahu Akbar. Begitu ya. Budak itu berarti ada tuannya tidak? Ada tuannya. Ada tuannya. Jadi Nabi itu hebat ya. Diksi Nabi itu dahsyat, Pak. Ya. Jadi taatlah. Komitmenlah dengan penguasa walaupun dia itu budak. Subhanallah. Walaupun dia itu budak. Nabi nggak mengatakan walaupun dia bodoh. Ya, lebih dahsyat mana? Budak atau bodoh? Bodoh. Ya. Bodoh. Lebih dahsyat budak. Iya, kalau budak itu dia nggak menjadi dirinya sendiri karena ada tuannya dia. Jadi sebetulnya yang mengendalikan bukan dia, tapi tuannya. Subhanallah. Itulah alasan kenapa Imam Malik membaiat Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Paham ya? Jadi Imam Malik membaiat. Ya, membaiat. Begitu. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah dapat jawabannya. Barangkali dari Pak Iman mungkin sudah gabung lagi ingin bertanya kembali. Nanggung ya kalau misalkan ada yang mungkin belum ditanyakan belum puas silakan. Kalau enggak mungkin kita ke penanya berikut. Silakan penanya berikut jika ada. Kalau tidak ada mungkin sebagai panitia ya. Ya, insya Allah mungkin kalau ada pertanyaan nanti boleh di skip punya saya untuk ditaruh di pertanyaan berikut. Ya, pertanyaan saya Ustaz, tadi kan ada politisasi hadis ya. Betul. Pada zaman Khalifah Abu Ja'far. Ja'far Al-Mansur. Ya, bagaimana reaksi ulama ini kan mungkin ada juga terbelah juga gitu ya. Jadi ada yang mungkin cenderung ke A atau juga mungkin cenderung ke B, ada yang mendukung, ada juga mungkin sebaliknya. Seperti apa, sekeras apa gitu antara mereka ini, sesama ulama itu sendiri. Yang kedua, untuk buku Al-Muwatta, Ustadz tadi sempat menyinggung, boleh dikata berkahi katanya kan, rumah kita ini dengan kitab Al-Muwatta ini. Ya, banyak di antara kita kan masih belum paham banget bahasa Arab ya, bahkan mungkin banyak yang tidak bisa lah, boleh kata sama seperti halnya saya. Itu boleh nggak Ustadz rekomendasikan kira-kira untuk yang di versi Indonesia yang sudah terjemah, itu versi yang mungkin mudah dicerna terjemahannya dan termasuk cukup komprehensif dalam menerjemahkan, itu versi yang mana Ustadz? Karena mungkin ada banyak beberapa versi bisa jadi ya untuk terjemahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus ya. Politisasi hadis pada masa awal-awal Daulah Abbasiyah, ketika itu khalifahnya Abu Ja'far Al-Mansur. Bagaimana sikap para ulama? Sama ya, mereka terpolarisasi begitu. Ada yang istiqomah begitu ya, tapi tetap mereka membaiat. Ya, tapi tetap mereka membaiat. Ada lagi yang membaiat itu karena carmuk.
Tahu carmuk nggak? Cari muka. ABS. Ya, asal Bapak suka begitu itu. Nah, jadi polanya pola seperti itu. Karena yang nggak mau membaiat itu disiksa tuh Pak. Ya, itu disiksa. Nah, para ulama yang Ahlussunnah mereka membaiat. Tetapi bukan karena takut, bukan. Karena memang perintah Nabi seperti itu. Ya. Jadi membaiat itu bukan berarti menghilangkan unsur-unsur menasehati, unsur-unsur mengkritik begitu. Karena para ulama tersebut apalagi Ibnu Syihab Az-Zuhri, Pak, apalagi Imam Ja'far As-Shadiq, tajam betul mengkritik Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Pak, tajam sekali begitu. Kata beliau apa? Andaikan kakekku ada, ya, maka engkau tidak akan pernah dilihat oleh kakekku. Yang dimaksud oleh Abu Ja'far itu kakeknya siapa maksudnya itu? Nabi. Nabi, Pak. Nabi. Rasulullah SAW. Andaikan kakekku ada, maka engkau tidak akan pernah dipandang oleh kakekku. Subhanallah. Subhanallah. Inilah Khalifah Ja'far Al-Mansur yang mulai Pak berani. Ya sebetulnya kelanjutan ini dari siapa? Yazid bin Muawiyah ya. Ya, itu mulai mempersekusi dzurriyyah ya. Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka tetap membaiat. Namun nasihatnya tajam. Kritiknya tajam. Nah, biasanya orang, mohon maaf ya, kalau membaiat itu nggak mengkritik, betul nggak? Ya ketika menerima kekuasaan si fulan, itu setelah itu maka permisif betul apapun yang dilakukan maka dianggap benar, didukung begitu. Nyaris nggak ada nasihat sama sekali, nggak ada kritik sama sekali begitu. Ada ulama yang sebaliknya, ya, yaitu mereka menerima membaiat Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan job, minimal mereka untuk mendapatkan keamanan. Begitu. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh ulama-ulama istiqamah seperti Imam Malik. Itu sebabnya kenapa Umar bin Khattab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu sangat diutamakan oleh Rasulullah. Rasulullah itu satu waktu gilir di salah seorang istrinya. Adiknya istri Rasulullah ini namanya Abdullah bin Umar. Berarti istri Nabi namanya siapa? Ada yang tahu? Hafsah. Nah, menariknya ketika Nabi gilir di rumah Hafsah, itu adik iparnya Abdullah bin Umar, belum Nabi bangun udah disiapkan air baskom panas agar Nabi itu mandi itu dengan hangat kan begitu. Disiapkan tuh saking sayangnya. Bukan hanya sebagai kakak ipar, tapi mahabbah ya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu Rasulullah bangun, lalu mandi, air itu nggak dihabiskan. Ya, air itu nggak dihabiskan. Lantas sisanya diberikan kepada ayahnya Abdullah bin Umar, yaitu Umar bin Khattab. Pakai air bekas aku mandi ini. Subhanallah. Pakai bekas air bekas aku mandi ini. Lantas kata Umar, ya Rasulullah, kenapa kau berikan kepadaku? Bukankah ada sahabat yang lebih mulia dari aku? Ada Abu Bakar. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Innakal ilmu wasyaja'ah. Ini Sahih Bukhari ini, bab 21. Innakal ilmu wasyaja'ah. Hei Umar, karena engkau itu gudang ilmu dan keberanian. Subhanallah. Inilah Pak definisi ulama istiqamah. Dia nggak cukup alim, tapi dia juga syaja'ah, berani. Ada orang alim nggak syaja'ah. Ada orang syaja'ah, tapi nggak ada ilmunya. Subhanallah. Paham nggak? Bapak Ibu paham tidak? Paham ya. Allahu Akbar. Nah, jadi polarisasinya seperti itu tuh Ustaz Taufik ya. Namun ulama sunnah semuanya membaiat. Makanya kalau antum meyakinkan diri antum akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, maka harus mengakui kepemimpinan ya nasional saat ini. Ya, di luar
kekurangannya di luar kelebihannya. Maka sebagai seorang muslim berakidah Ahlus Sunnah, antum harus membaiat mereka. Antum harus taat kepada mereka. Tetapi nasihat-nasihat perlu. Nah, inilah bedanya Ahlus Sunnah dengan yang lain. Kalau Syiah itu bisa ditolak. Ya. Begitu ya. Yang kedua, ini kitab Muwatta terjemahannya versi yang paling bagus yang mana? Kalau antum mau baca kitab Muwatta yang versi terjemahan itu yang hemat saya ya. Itu yang paling bagus versi terjemahannya yang dikeluarkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Ya, dicatat tuh Taufik. Ya. Jadi terjemahannya itu yang dikeluarkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Nah, itu terjemahannya relatively itu lebih bagus. Begitu. Karena tidak terlalu banyak interpretasi begitu. Ada terjemahan Muwatta, terjemahan Sahih Bukhari, itu bukan menerjemahkan, lebih kepada menginterpretasi. Subhanallah. Jadi hadis Nabi itu pertama terjemahkan ala kadarnya. Kalau diperlukan interpretasi untuk menjaga ya keaslian, kemuliaan hadis tersebut. Begitu tuh. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz, sudah cukup jelas jawabannya. Silakan untuk berikutnya itu ada dari Pak Yuni Budi ya. Silakan Pak Yuni Budi. Bisa langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, sedikit melanjutkan diskusi tadi Ustaz mengenai bahwa kita harus membaiat walaupun dipimpin oleh seorang budak. Ada berapa konsekuensinya apabila kita tidak baiat, berarti kita udah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah Ustaz ya. Betul Ustaz, dari ya. Betul. Tapi apakah posisi kita itu pasif atau sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, bagaimana kalau kita melihat ada orang yang tidak membaiat terhadap budak tadi, pemimpin yang dari budak tadi. Yang kedua, kalau ada orang kemudian membantu, kalau kita kan pasif saja, misalkan kita pasif, ada orang kemudian membantu bagian dari barisan yang mendukung itu, gimana Ustaz? Apa maksud saya Ustaz? Baik. Yang pertama, membaiat itu hukumnya wajib. Tetapi bukan berarti dengan membaiat maka kita menghilangkan nasihat. Hilang dari kita kritikan yang konstruktif. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena akan melanggar hadis Nabi. Ya, tidak mendukung hadis Nabi. Al-wali la yahutuhu an-nasiha. La yashum raihatal jannah. Ya, seorang pemimpin yang tidak mau dinasehati, subhanallah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jangankan masuk, mencium aja enggak. Subhanallah. Berarti di situ perlunya apa itu? Perlunya nasihat. Jadi jangan pasif, harus aktif. Baiat, nasihati. Karena dalam Islam itu, ya terkadang politik ini kan kita menang kalah. Dalam Islam itu politik bukan menang kalah. Politik itu siapa yang terpengaruh oleh Islam. Siapa yang terpengaruh dengan nilai-nilai keluhuran Al-Quran. Dengan nilai keluhuran As-Sunnah. Jadi bukan memukul tapi merangkul. Ya, tadinya mungkin pemimpin zalim. Namun karena nasihat, karena kritikan, dia menjadi orang yang luar biasa. Seperti siapa? Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Subhanallah. Dinasehati dibaiat oleh Imam Malik, dinasehati Imam Maliknya dipersekusi karena fatwa Imam Malik yang mengatakan bahwa baiat keterpaksaan itu tidak sah. Begitu. Rupanya Khalifah Ja'far Al-Mansur itu beliau ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Imam Malik enggak marah, ya. Imam Malik enggak marah. Kata Imam Malik, aku suatu saat yakin kan engkau suatu saat akan bertaubat, begitu. Dan sudah cukuplah cucu Rasulullah itu memarahi engkau, kan begitu. Yang tadi saya ungkapkan tuh ya, fatwanya Ja'far As-Shadiq. Andaikan kakekku tahu, katanya, maka hadir saat ini engkau tidak akan dipandang oleh kakekku. Subhanallah. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi gimana tuh? Kalau kita tahu, kalau kita tahu ikut membantu terlibat dalam kezaliman penguasa dan seterusnya. Subhanallah. Ini nanti dalam Al-Muwatta ada hadis ini nih Pak nih. Ya, ada hadis ini.
Man ra'a min ummati zulman, ya, la yaqulu annaka zalim faqad tawaddu'a minhum. Ya, umatku yang melihat kezaliman, tapi dia tidak berani mengatakan kamu telah berbuat zalim. Apa kata Nabi? Faqad tawaddu'a minhum. Maka kamu telah menjadi bagian kezaliman mereka. Subhanallah. Yang pasif saja, yang diam aja, subhanallah, itu sudah bagian dari kezaliman. Apalagi membantu kezaliman. Bagaimana kalau kita lemah? Makanya kan ada proses tahapannya. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya, turun langsung. Nah, kalau nggak mampu bagaimana? Fabilisani, dengan lisan. Subhanallah, dengan lisan. Nggak mampu juga dengan lisan karena kita penakut. Nah, paling tidak dalam hati apa? Dalam hati kita ada penolakan-penolakan. Ya, jadi jangan membantu tuh, Pak. Ya, jadi tapi tidak boleh juga ya, haram hukumnya dalam akidah Sunnah wal Jamaah itu memberontak gitu. Jadi nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, ya itu sangat digalakkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang paling berat memang nahi mungkar, Pak, karena itu kebanyakan berhadapan dengan apa itu para konglomerat, berhadapan dengan para penguasa. Nahi mungkar seperti itu. Kebanyakan melawan apa itu corporate gitu. Ya, orang yang memang bisnisnya miras, itu kan bagian dari nahi mungkar. Melawan itu semua berat, Pak. Tapi yang amar ma'ruf ringan-ringan. Ustaz Taufik sholat, itu nggak akan marah itu. Walaupun Ustaz Taufik suatu saat akan jadi menteri nanti itu ya. Ustaz Taufik, Anda jadi menteri, tolong sholat, nggak akan marah begitu ya. Begitu. Tapi ketika amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan ada tantangan-tantangan di situ. Jangankan membantu, diam, pasif, dan tidak menyatakan minimal dalam hati bahwa yang terjadi adalah kezaliman, kita diam. Kata Nabi, faqad tawaddu'a minhum. Ya, maka kita bagian dari kezaliman itu. Ini nanti dalam Al-Muwatta ada tuh hadisnya tuh salah satunya ya. Wallahu a'lam bishawab, Pak Budi ya, Pak Yuni Budi. Kalau Afwan wa iyyak. Silakan bagi jemaah lainnya yang ingin bertanya selagi sesi ini masih berlangsung ya. Alhamdulillah juga Ustadz masih bersedia untuk bersama kita. Ya, barangkali juga mungkin kalau tidak ada bertanya, kita pukul 7 mungkin kita akan akhiri atau pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Untuk waktu Jakarta. Mungkin juga barangkali dari Ustadz ada closing atau ingin menambahkan, boleh dilanjutkan mungkin sampai nanti pukul 7, Ustadz, jika tidak ada pertanyaan lagi. Baik, jazakallah khairan. Fase yang kita hadapi saat ini adalah fase yang diulang-ulang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam Malik dalam Muwatta itu sangat pas. Posisi Imam Malik ketika beliau menyiapkan kitab Muwatta, beliau dizalimi, beliau dipersekusi, beliau dipenjara, beliau disiksa, kuku-kukunya dicabut dengan apa itu gegep ya, obeng, subhanallah. Itu sebuah masa yang sangat sulit, Nah, dalam kondisi itulah beliau menyusun kitab Muwatta, begitu. Hebatnya Islam ya, dengan Qurannya, dengan hadisnya, kita diberikan pegangan. Islam itu bukan agama pemberontak. Islam hadir memang bukan di ruang hampa. Jadi sudah ada apa itu imperium sebelumnya. Karena itu Islam hadir harus rahmatan lil alamin. Harus berterima khususnya bagi para penguasa. Maka kepada penguasa itu Islam, Pak. Taati dia, hormati dia. Tetapi nasihat-nasihat perlu kita lakukan. Kritik-kritik perlu kita lakukan. Andaikan itu sudah dilakukan, belum ada perubahan, maka kita doakan. Ya, maka kita harus mendoakan mereka
agar menjadi imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Itu kata Umar bin Abdul Aziz, Pak. Andaikan tidak ada hadis 7 golongan yang akan mendapat payung besar nanti di padang mahsyar. 1 dari 7 itu diantaranya imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Aku nggak mau jadi pemimpin. Subhanallah. Aku nggak mau jadi penguasa. Jadi Umar bin Abdul Aziz dia menjadi penguasa dalam rangka meraih itu, Pak. Dan dia maksimalkan dan dia dapat. Walaupun jabatannya nggak lama, cuma 3 tahun. 717 Masehi hingga 720 Masehi. Cuma 3 tahun. Tapi dalam 3 tahun pol betul, maksimal betul. Hadis Nabi dibukukan. Walaupun tidak sampai kepada kita. Itu di luar kemampuan beliau. Karena ada sabotase-sabotase. Setelah itu beliau sakit dan wafat. Wafatnya seorang pemimpin yang adil, Pak. Jangankan manusia. Hewan-hewan kala itu tuh, Pak, berkokoknya luar biasa panjang. Hewan-hewan yang biasa enggak keluar, ketika hari wafatnya Umar bin Abdul Aziz keluar, Pak. Subhanallah. Dan kokoknya suara hewan tersebut betul-betul jelas menandakan kesedihannya. Subhanallah. Itulah pemimpin yang adil. Subhanallah. Saya kira membaca Al-Muwatta hari ini itu sangat relevan. Ya, sangat kuat. Memberikan referensi-referensi yang luar biasa. Ya, seperti itu. Saya tidak akan mendetilkan, mengeksplisitkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdul syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi na'ma wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. Ya Allah, ampuni dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami. Berikan hidayah pada pemimpin kami. Berikan keluasan rahmat-Mu, keluasan taufik-Mu. Bimbing mereka untuk senang, untuk suka menjaga para ulama-Mu, menjaga para zuriyah Nabi-Mu. Berikan kekuatan kepada mereka, ya Rabb, untuk selalu dekat dengan kitab suci-Mu. Agar bangsa kami, bangsa yang Kau ridhai. Musibah beruntun saat ini, ya Rabb, kepada bangsa kami. Ada gempa, ada longsor, ada banjir, ya Rabb. Jangan jadikan ini, ya Rabb, sebagai peringatan, teguran. Ya Rabb, karena itu, angkat seluruh dosa kami. Angkat seluruh kesombongan kami. Dekatkan kami dengan sunnah. Berikan kami kemudahan untuk mensyiarkan sunnah, ya Rabb. Ya farijal ham, ya kashifal ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Berikan kekuatan kepada para pemimpin kami. Al-haqqu huwal haqq wal batil huwal batil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Dr. Abdul Mutali, juga kepada Pak Ibnu, Pak Sumarmito, Pak Setio, dan Ustadz lainnya, Ustadz Soifi, Ustadz Setio, dan juga tentunya pada Ibu jamaah sekalian. Insyaallah untuk kajian kali ini kita cukupkan. Insyaallah bulan depan kita akan lanjut kembali kajian ini bersama Dr. Abdul Mutali, ya, untuk lanjutan dari hadis ini. Dari panitia kami sampaikan, mohon maaf lahir batin jika ada yang keliru. Insya Allah untuk kajian berikut di minggu ke-4 kita akan adakan bersama Dr. Agus, ya. Insya Allah nanti pengumumannya akan disampaikan di grup kita, di grup KMMI. Dan sekali lagi kepada jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa selalu berharap untuk bersama dalam keberkahan Allah dan lindungannya. Jazakumullah sekali lagi kepada partisipasinya. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ya. Jamaah sekalian. Terima kasih Ustaz. Afwan Ustaz Sumarmito. Terima kasih semua panitia, Pak Yuni juga, Pak Setio.